Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala ruhil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahu azim, balagha rasul karim wa nanu 'ala dzalika minasyahidin. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama duduk sambil tikap kita untuk belajar bagaimana iman kita bisa meningkat, amal kita bisa disempurnakan, akhlak kita menjadikan akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 70-71, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan katakanlah dengan perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki amal-amal kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dan Ikrimah radhiyallahu anhu berkata bahwa yang dimaksud dengan qaulan sadida, perkataan yang benar, ialah kalimat la ilaha illallah. Kalimat itu selalu diucapkan, ya, selalu diucapkan di mana saja, kapan saja, ya, di saat bagaimanapun. Dalam sebuah hadis telah diriwayatkan bahwa amal yang paling kuat adalah 3 macam. 1, yaitu mengingat Allah pada setiap saat, ketika susah atau senang, ketika sulit atau mudah. Jadi ucapan la ilaha illallah, ya, kita selalu berusaha untuk mengamalkan amalan yang kuat, ya, la ilaha, di mana saja, kapan saja, semua. Yang kedua, berbuat adil terhadap diri sendiri, tidak memaksakan kehendak, ya, kepada orang lain, dan terhadap diri sendiri tidak lari dari permasalahan. Jadi jangan sampai memaksakan orang lain tapi diri kita tidak bisa. Kadang-kadang kita lari dari permasalahan. Yang ketiga, berkasih sayang kepada saudara dalam masalah harta. Jadi yang dikatakan daripada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu dan Ikrimah bahwa yang dimaksud dengan qaulan sadida, yaitu perkataan, katakanlah perkataan yang benar, yaitu kalimat la ilaha illallah, Tuhan selain Allah. Dan juga di keterangan yang lain, yaitu ada 3 perkataan tadi itu, yaitu mengingat Allah dalam setiap saat. Karena kita selama masih diberi ingatan kita, ya, kita selalu berusaha untuk mengucapkan la ilaha illallah. Apalagi setelah sholat wajib kita, ya, perbanyaklah membaca kalimat la ilaha illallah. Karena ibadah yang tidak ada batasannya, setiap saat, setiap tarikan napas, ya, maka hanya ibadah zikir kalimat la ilaha illallah. Dan yang kedua, harus kita bisa berbuat adil, ya. Jangan sampai kita memaksakan kehendak, ya, untuk apa yang kita kehendaki orang lain harus bisa melaksanakan.
Tapi kita harus betul-betul, kalau kita punya masalah ya kita selesaikan ya, tidak dengan orang lain suruh menyelesaikan tetapi diri kita malah pergi dari permasalahan. Yang ketiga yaitu berkasih sayang kepada saudara-saudara dalam hal harta ya, amal ya. Maka itulah amal yang kuat ya, amalan yang kuat. Juga di dalam keterangan ayat yang lain, wa bashir ibadi alladzina yastami'una qaula fayattabi'una ahsan. Ulaikal ladzina hadahumullahu wa ulaika humul ulul albab. Maka sampaikanlah kabar gembira kepada hamba-hambaku, yaitu yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang terbaik di antara mereka. Itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Wa basyiru ibadi alladziina yastami'unal qaula fayattami'una ahsan. Ulaika alladzi hadahumullahu wa ulaika humul ulul albab. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, Abu Dzar Al-Ghifari dan Salman Al-Farisi pada masa jahiliyah ketiganya selalu membaca kalimat la ilaha illallah. Inilah yang dimaksud dengan ahsanul qaul, yaitu ucapan yang baik. Sa'id bin Aslam radhiyallahu anhu juga melihatkan seperti ini, bahwa ayat itu diturunkan berkenang dengan 3 orang yang pada masa jahiliyah selalu membaca kalimat la ilaha illallah, yaitu Zaid bin Amr bin Taufal radhiyallahu anhu, Abu Dzar Al-Ghifari dan Salman Al-Farisi. Jadi diberikan kabar gembira kepada orang-orang hamba-hamba yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti, mendengarkan perkataan yang baik lalu mengikuti. Nah, itulah mereka yang telah diberikan petunjuk ya. Wa basyir ibadil ladzi yastami'una qaula fayattami'una ahsan. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan diri kita untuk selalu berzikir kalimat la ilaha illallah. Kita terus berdoa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.